Oke guys, kali ini kita akan merangkum sebuah film Korea bergenre drama komedi. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bertubuh gemuk bernama Hana. Dia bekerja sebagai wanita pekerja paruh waktu dengan telepon untuk membangkitkan gairah pria. Hana pun juga menjadi penyanyi pop di balik layar karena suaranya yang begitu merdu untuk penyanyi pop terkenal bernama Ami. Ami ini sebenarnya hanya lip sync dengan suara merdu milik Hana. Suatu hari, Hana hampir saja mengacaukan pertunjukan konser Ami. Dia tak menyangka panggung tempatnya berdiri bisa roboh. Sang Jun sebagai produser langsung menyalakan kembang api agar lip sync Hana ini tidak diketahui penonton. Di sini terlihat bahwa Ami ini sesungguhnya tidak bisa bernyanyi. Setelah konser, Sang Jun menghampiri Hana karena merasa khawatir dengan kondisi dia. Seperti wanita lainnya, Hana ingin terlihat kurus sehingga dia meminum pil diet, tetapi justru harus mendapat perawatan di rumah sakit. Hana dan Jongmin, dua sahabat ini membuat tato yang sama di punggungnya. Mereka berdua adalah sahabat yang begitu dekat. Setelah proses rekaman, Sang Jun mengantarkan Hana menemui ayahnya yang dirawat di rumah sakit. Diketahui ayah Hana ini mengalami gangguan mental. Lalu di rumah Hana mendapatkan kiriman gaun merah dari Sang Jun untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Sebenarnya dia ragu, tetapi dia memberanikan diri untuk datang ke pesta. Namun Hana merasa terluka hatinya mengetahui gaun yang dikenakan sama dengan gaun Ami. Ditambah lagi saat di toilet, Hana mendengar percakapan Sang Jun dan Ami yang menganggap ia hanya sebagai alat untuk membuat Ami sukses. Merasa sedih dan patah hati, Hana mencoba melakukan bunuh diri. Tetapi tiba-tiba ada pelanggan yang menelpon untuk mendengar suaranya. Dia adalah seorang ahli bedah plastik terkenal bernama Mr. Lee. Hana mendatangi Mr. Lee dan membujuk dia agar mau melakukan operasi plastik padanya. Awalnya Mr. Lee ini tidak mau, tapi Hana membujuk dia dan merayunya dengan membawa kaset percakapan ponseknya. Hana membuang semua makanan kesukaannya dan juga anjing kecil kesayangannya, meskipun dengan berat hati. Dan operasi pun dimulai. Album Ami yang semestinya dirilis terpaksa tertunda. Semua orang sibuk mencari keberadaan Hana. Hana mengasingkan diri selama setahun untuk proses pemulihan operasi sekaligus upaya untuk menurunkan berat badannya. Setelah setahun berlalu, kini saatnya Hana melepas perban di wajahnya. Mr. Lee dan perawatnya terkejut melihat perubahan wajah Hana, begitu cantik dan natural. Hana pun menangis gembira, tak menyangka wajahnya bisa secantik ini. Sesudah keluar dari tempatnya operasi, Hana membeli gaun dan juga topi. Dia berjalan layaknya model, semua orang terpesona melihat kecantikannya. Saat Hana melihat Sang Jun di tempat parkir, melintaslah pengantar makanan dan menabrak palang pintu parkir sebab terpesona dengan kecantikan Hana. Hana pun menghampiri dia dan menolong pria tersebut. Hana membeli mobil bekas sambil membuntuti Sang Jun. Saat berkendara di perjalanan, Hana menabrak pria dan istrinya. Awalnya pria itu marah, namun berubah ketika melihat kecantikan Hana. Meskipun kepalanya berdarah, pria itu tetap memaafkan Hana.
기사 양반, 키나. 아저씨. Lalu Hana pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. KTP yang ia gunakan berbeda dengan wajahnya. Bahkan Jongmin tidak mengenali Hana sampai ditunjukkannya gambar tato yang sama di punggungnya. Jongmin akhirnya percaya dan dia begitu heran melihat wajah Hana sekarang. Dengan bantuan Jongmin, Hana membuat identitas baru untuknya. Dan dia mengikuti audisi di tempat Sang Jun. Hana dikenalkan sebagai Jenny, wanita campuran Korea Amerika yang memiliki tubuh langsing dan wajah cantik dari California. Saat audisi dimulai, semua orang terpukau dengan suara Jenny. Akan tetapi Sang Jun merasa suara Jenny ini sama dengan suara Hana. Tetapi kakak Sang Jun tidak menghiraukan. Sampai-sampai kakak Sang Jun menangis karena begitu terbawa suasana lagu yang dibawakan oleh Jenny. Begitu juga dengan seluruh kru di ruangan itu. Setelah Jenny selesai, semua kru merasa gembira. Akhirnya dia menemukan penyanyi baru dengan suara yang begitu bagus. Jenny akhirnya mendapatkan kontrak rekamannya dan mengklaim dirinya wanita cantik alami tanpa operasi plastik. 그런 걸 왜 해요? 그런 건 자기 자신한테 자신 없는 애들이나 하는 거죠. Kehidupan Jenny mulai berubah. Mr. Lee pun bahagia melihat foto Jenny terpampang di koran. Di sisi lain, Ami menghabiskan waktu bersama ayah Hana di rumah sakit. Dia ingin menemukan Hana karena ingin menggunakan suara Hana untuk menyelesaikan albumnya yang sempat tertunda. Dan ia juga khawatir kalau rahasianya terungkap bahwa ia tidak bisa bernyanyi. Di toilet, Ami ditelepon Sang Jun agar berhenti menemukan Hana. Sang Jun mengingatkan Ami agar fokus dengan perannya di acara salah satu TV. Tapi Ami menolak. Ia bersikeras menemukan Hana dan juga tak ingin posisinya digantikan oleh penyanyi baru bernama Jenny. Scene berubah. Di dalam lift, Jenny menganiaya seorang pria, di mana pria tersebut yang pernah melukai hati sahabatnya bernama Jongmin. Jenny pun tidak terima sahabat dekatnya dilukai. Dan Sang Jun pun masuk untuk melerai mereka berdua. Sang Jun ikut membela Jenny dan mengatakan kepada Jenny untuk berhati-hati. Sebenarnya saat itu Jenny akan melakukan debut pertamanya, tetapi kejadian di lift membuat penampilan Jenny berantakan. Sang Jun berusaha merapikan gaun Jenny, tapi waktu untuk Jenny tampil tinggal beberapa menit. Akhirnya Sang Jun meyakinkan kepada Jenny bahwa penonton nikmati adalah suaranya, bukan penampilannya. Di depan banyak penonton, Jenny agak malu sebab penampilannya berantakan. Akan tetapi, takut mengecewakan Sang Jun, Jenny berusaha keras mengembalikan kepercayaan dirinya. Dan benar saja, semua penonton merasa gembira dan senang melihat penampilan Jenny. Sang Jun pun merasa bahagia bisa melihat Jenny tampil dengan seluruh kemampuannya. 결국 이 문양이 소원을 이루어주네요. Scene berganti saat Jenny tertidur. Sang Jun tidak sengaja melihat lambang yang biasa Hana gambar. Dia pun mencari dokumen Hana.
Dan benar saja lambang itu sama dengan yang di dokumen. Dia pun mulai curiga bahwa Jenny ini adalah seorang Hana. Di pesta perayaan Jenny, Ami tiba-tiba muncul dengan mengajak ayah Hana. Merasa putus asa, Jenny memilih mengabaikan ayahnya demi menutup identitas aslinya. Kejadian itu dilihat oleh Sang Jun dan juga sahabatnya Jongmin. Jongmin marah kepada Jenny karena dia memperlakukan ayahnya seperti itu dan mengajak ayah Hana pergi. 제니 씨 팬이라는데 인형은 좀 같이 그리셨어요. Setelah pesta selesai, Sang Jun berbicara kepada Jenny. Sebenarnya, Sang Jun sudah mengetahui identitas asli Jenny, tetapi Jenny sekarang dingin dan egois. Sang Jun tidak akan memaafkan Jenny karena telah membohonginya. Jenny atau Hana juga mengakui cintanya kepada Sang Jun yang membuatnya seperti itu. Dia mengatakan betapa sulitnya baginya di tahun lalu karena Sang Jun menghinanya pada pesta ulang tahunnya, dan juga Sang Jun hanya menganggap suara Hana untuk membuat Ami sukses. Kemudian Hana berbicara kepada Mr. Lee tentang posisinya saat ini. Mr. Lee dengan bijak mengatakan Hana lebih baik tanpa Sang Jun. Scene berubah. Ayah Sang Jun diberitahu oleh Ami siapa sosok Jenny sebenarnya. Tidak ingin kehilangan uang, ayah Sang Jun ingin membatalkan konser Jenny, tetapi ditolak langsung oleh Sang Jun dengan merusak surat pembatalan dari ayahnya. Besoknya Jenny meminta maaf kepada sahabatnya Jongmin, tetapi Jongmin tidak mau memaafkan Jenny karena sudah keterlaluan memperlakukan ayahnya sendiri seperti itu. Ketika konser akan digelar, Sang Jun mengatakan kepada Jenny untuk tetap melakukan konsernya, bukan untuk kepentingan para penggemar atau perusahaan, tetapi untuk dirinya sendiri. Saat Jenny atau Hana akan tampil di konsernya, juga hadir ayahnya. Ayahnya tampak begitu bahagia melihat anaknya di atas panggung. Dan security di situ pun mencoba membawa ayah Hana pergi dari dekat panggung, tetapi dicegah oleh Hana. Di konser itu, Hana tampil dengan berlinang air mata untuk memberitahu banyak orang tentang kisah dirinya yang sebenarnya, bahwa dia adalah penyanyi di balik layar untuk penyanyi top terkenal bernama Ami yang tidak tahu berterima kasih. Juga tentang dia pergi untuk mengasingkan diri, melakukan operasi plastik, dan dia juga memilih meninggalkan segala yang disayanginya termasuk sahabat dan ayahnya. Lalu Sang Jun memutar video lama milik Hana. Semua orang terkejut melihatnya, dan Jenny mengatakan inilah sosok Hana atau dirinya dulu. Penggemar pun tersentuh oleh pengakuan tulus Hana, dan mereka meneriakkan tidak apa-apa. Hana dengan perasaan sedih dan gembira mulai bernyanyi. Terlihat Jongmin sahabatnya ikut mendampinginya bernyanyi. Jongmin rupanya sudah memaafkannya Hana atas perlakuan dan sikapnya selama ini. Akhirnya Hana menghampiri ayahnya dan meminta maaf atas semua sikapnya. Di akhir film, nama panggung Jenny diubah dengan nama asli Hana.
dan Hana pun menjadi penyanyi terkenal saat itu. Oke guys, gimana menurut kalian dengan film ini? Jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan film lainnya. Dan terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.